Niko Franjaya, Bapak Ibu sekalian, saya dosen Arsitektur Lanskap Institut Teknologi Sumatera, dan pada kesempatan kali ini saya selaku moderator ya, atau MC dari webinar kita. Oke, sebelum kita beranjak pada acara utama kita, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu terkait dengan rundown acara dan sedikit menyapa Bapak. Untuk rundownnya yang pertama pembukaan dari saya sebagai MC atau moderator, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan oleh Ibu Rahayu. Alhamdulillah di sini Bu Rahayu sudah hadir ya Ibu ya. Oke, selanjutnya nanti akan ada pemaparan dari pemateri kita. Insya Allah ada 3 pemateri di sini, di mana masing-masing kita berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan materinya, yakni dari Mbak Miftahul Janah ya, kemudian Pak Andi Gunawan dan Pak Wahyu Komara Muknisya. Kemudian setelahnya nanti akan ada diskusi kurang lebih 30 menit, semoga bisa kita maksimalkan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah diskusi nanti akan ada closing statement dari masing-masing pemateri kita, kemudian selanjutnya adalah dokumentasi dan penutup ya. Oke, itu adalah rundown kita pada webinar hari ini. Selanjutnya terkait dengan tata tertib, yang pertama saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan mikrofonnya ya, atau mute terlebih dahulu mikrofonnya selama webinar kita berlangsung. Kemudian terkait dengan pertanyaan, nanti silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang telah ada di layar Zoom kita ya. Nanti saya akan membacakannya atau saya akan merangkum terlebih dahulu, kemudian saya sendiri akan menyampaikan ke pemateri kita ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti ketika diskusi, insya Allah akan kami bagikan link presensi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti silakan Bapak Ibu mengisi link presensi tersebut, dan ini kaitannya untuk sertifikat juga ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke sambutan, saya ingin menyapa dulu ya, karena di sini alhamdulillah kita peserta kita ada luar biasa banyak ya, ada kurang lebih 117 orang yang datang dari berbagai kalangan, termasuk dari institusi, akademisi, dari konsultan, kontraktor, ada juga dari mahasiswa, kemudian bahkan dari berbagai wilayah di Indonesia ya. Ada yang dari Medan ya, di sini ada Universitas Pancabudi, kemudian ada dari Sumatera Selatan, dari Lampung tentunya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Makassar dan Bali juga ada ya. Dan terutama ada juga dari Malaysia ya Bapak Ibu sekalian ya, dari Department of Architecture University of Malaysia Sarawak ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini peserta kita cukup banyak, dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya, dan berkah juga pada kesempatan kali ini ya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita beranjak ke acara utama kita ya, untuk mengefektifkan waktu. Langsung saja kita masuk ke sambutan dari Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera kepada Ibu Rahayu Sulistiorini, kami persilakan. Tadi soalnya tidak bisa saya pencet. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan dari semua peserta webinar. Tadi sudah disebutkan oleh moderator bahwa ada sekitar 117 afiliasi peserta webinar tersebar dari beberapa daerah di Indonesia, juga ada berbagai macam tadi ya, ada dari instansi, ada dari mahasiswa dan sebagainya, institusi yang terkait. Kami selaku pimpinan, mewakili pimpinan ITERA mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggarakannya webinar bedah buku tentang Taman Islami. Jadi mudah-mudahan ini nanti akan menjadi materi yang bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan juga terima kasih kepada semua narasumber yang sudah terlibat. Tadi ada disampaikan dari International Islamic University of Malaysia, Mrs. Miftahul Janah,
Terima kasih, thank you very much. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Andi Gunawan dan Bapak Dr. Insinyur Wahyu Komara. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya memaparkan materi yang pasti akan sangat berguna dan bermanfaat. Kami ITERA mengucapkan terima kasih, dan untuk diketahui ARL ini, arsitektur lanskap ini adalah prodi kami yang paling baru, paling muda. Jadi mudah-mudahan sudah banyak sekali yang karya yang dibuat oleh prodi ini. Jadi mudah-mudahan mulai dari jam 1 ini sampai nanti di closing acaranya 14.40, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk prodi ARL, terutama untuk kaprodinya Pak Bambang, dan untuk semua dosen yang sudah terlibat, baik staf maupun dosen yang sudah terlibat dalam acara ini. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rahayu atas sambutannya sekaligus membuka secara resmi ya webinar kita pada kesempatan kali ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beranjak ke acara utama kita, yakni penyampaian materi terkait bedah buku Taman Islami kajian berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang akan dibawakan oleh 3 narasumber kita. Saya akan bacakan secara umum. Yang pertama oleh saya manggilnya Mbak ya di sini, Mbak Miftahul Jannah ya. Beliau ini adalah doktoral candidate dari Architecture and Environmental Design, International Islamic University of Malaysia. Kemudian kedua ada Pak Andi Gunawan, beliau adalah dosen arsitektur lanskap IPB University. Dan kemudian yang terakhir adalah Pak Wahyu Komara Mugnisyah, beliau adalah Purna Bakti di dosen arsitektur lanskap IPB University juga ya. Oke, kami persilakan kepada Mbak Miftahul Jannah terlebih dahulu mungkin ya. Silakan Mbak Miftahul Jannah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, apa suara saya sudah masuk? Suaranya kurang jelas, Mbak Miftahul Jannah ya. Apakah suara saya sekarang sudah lebih jelas? Sudah lebih jelas belum? Oke, sudah lebih jelas. Mas Edu. Silakan. Oke, alhamdulillah. Untuk share screen-nya dari panitia ya? Oh iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami ya selaku tim penyusun buku Taman Islami kajian berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Terima kasih kepada Ibu Rahayu selaku kepala jurusan ya, dan kemudian juga di sini ada dosen-dosen saya ini. Jadi Pak Wahyu dan Pak Andi dulu ada, kami bersama-sama menyusun naskah Taman Islami ini ketika saya sedang menyusun tesis ya S2 di arsitektur lanskap IPB. Ya, saya lihat juga ada cukup banyak nama yang saya kenal, mohon maaf kalau tidak disebut satu persatu. Mohon izin, insya Allah saya akan menyampaikan bedah buku kami tentang Taman Islami, kajian berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Boleh di next? Ya, ini biodata, langsung saja. Langsung saja, mangga di next lagi. Oke, bagian pertama yang ingin saya bahas adalah tentang khazanah dan kedudukan Taman Islami. Sebenarnya Taman Islami itu apa ya? Itu boleh di next lagi. Ya, kita tahu definisi taman ini yang sangat lengkap ya dari Pak Zain Rahman pada tahun 1984. Intinya adalah baik bisa alami, bisa buatan, dan sebagainya. Jauh mata memandang, jauh indera menangkap, jadi majelis dapat membayangkan. Kemudian kita mengenal ada banyak sekali jenis taman. Misalnya kalau di Indonesia mungkin yang paling terkenal itu Taman Bali, Jepang, Mediterania, Eropa, taman dengan gaya wild garden dan sebagainya. Nah, di antara semua itu, di manakah posisi taman Islam? Apakah dia sesuatu yang sama dengan taman-taman ini atau dia merupakan suatu konsep yang berbeda? Boleh di next. Iya. Jadi ada banyak
yang beranggapan bahwa taman Islami itu sama dengan taman surga. Nah, berikut ini adalah beberapa yang saya sarikan dari peneliti-peneliti yang meliti tentang taman Islami sebelum ini. Yang pertama dari Hamid tahun 1994 menyatakan bahwa taman Islami adalah lanskap yang spesifik yang mengaplikasikan ideologi dan prinsip Islam. Kemudian oleh Lerman tahun 1980 dijelaskan bahwa memang dari awal taman Islam itu cenderung disamakan dengan taman surga. Namun ternyata penyampaian ini dibantah ya oleh Clark pada tahun 2004 karena menyatakan bahwa taman surga sendiri sebenarnya adalah konsep yang jauh lebih tua daripada Islam karena penggambaran surga sudah ada di kitab suci lain yang sudah dikenal sebelum Al-Quran, misalnya kitab suci umat Hindu dan umat Buddha. Kemudian oleh Ansari pada tahun 2011 dinyatakan bahwa boleh jadi taman Islami yang kita kenal sekarang ini sebenarnya sudah terasimilasi oleh budaya yang ada pada saat itu. Seperti itu. Boleh di next. Oke. Taman Islami dalam jejak kejayaan Islam. Di sini saya mengambil dari Lerman tahun 1980. Ada contoh 3 negara ya, ada Spanyol, Iran, dan India. Kurang lebih semuanya mirip-mirip. Ada airnya, kemudian bentukannya geometris, lurus-lurus, ada pepohonan. Namun kalau kita baca di penjelasannya, misalnya di Taman Persia ternyata sebelum Islam sudah ada Taman Persia kuno dengan konsep kosmologis. Yang kemudian ketika Islam masuk, konsep ini diadaptasi oleh orang-orang Muslim. Dan di India sendiri ternyata sejarah taman sudah dimulai sejak sebelum Islam masuk, yaitu oleh Raja Asoka yang beragama Buddha. Dan di masa Sultan Muslim banyak terpengaruh dari Iran, itu gaya Mughal. Berikutnya. Ya, di negara-negara lainnya selama dia berada di daerah-daerah Timur Tengah, ternyata kurang lebih konsep tamannya sama juga. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, penelitian ini dilakukan oleh Pak Wahyu dan Pak Andi ya, Gunawan dan Nufisya, dan juga beberapa bimbingan Pak Andi dan bimbingan-bimbingannya, bahwa ternyata sekalipun mungkin dari segi bentukan tidak mirip, tapi ada juga loh jejak taman Islami di Indonesia, berupa adanya elemen air sebagai tempat berwudu di halaman rumah, dan juga ketika skalanya lebih besar, kita tarik ke skala pemukiman, adanya masjid sebagai pusat aktivitas yang berlokasi di tengah-tengah pemukiman. Ya, lagi boleh. Ya, jadi kalau secara umum karakter taman Islami yang berkembang dari yang kita lihat dari jejak kejayaan Islam. Yang pertama adalah dari segi keteraturan dia biasanya geometris, kemudian ruangnya bervariasi, bisa luas, bisa sempit, dari skala private sampai skala publik. Salah satu yang paling khas itu adalah bentukannya. Biasanya kalau kita bicara taman Islam, kita akan melihat sangat lurus-lurus, dibagi 4, ya ada yang namanya pola Sharberg. Untuk teksturnya pun tapi beragam. Next. Ya, untuk pola, nah ini juga salah satu yang sangat amat khas dari taman Islam, yaitu pola geometrik abstrak atau arabesque, yang katanya ini karena tidak terputus melambangkan keesaan Tuhan, melambangkan melambangkan kekuasaan Allah yang tidak berbatas. Dari aspek cahaya ada 3 aspek, kognitif, estetik, dan simbolis. Dan dari segi pergerakan ada pergerakan pengunjung dan juga pergerakan air, tapi sangat diatur dan terarah. Ya, boleh lanjut. Kemudian waktu itu timbul pertanyaan dari kami, dari saya dan Pak Wahyu dan Pak Andi, apakah seperti itu taman Islam yang betul-betul ada sesuai dengan ajaran Islam? Kalau sebuah taman Islam harus lurus-lurus, bagaimana dengan misalnya kita mau mendesain taman di Indonesia, yang kita tahu lah landscape-nya naik turun, kemudian belok-belok, bentukannya sangat amat organik gitu ya. Nah, apakah demi mendapatkan sebuah title Taman Islam maka harus diubah sedemikian rupa jadi lurus-lurus? Maka di sini kita kembali kepada Islam itu sendiri. Pertama kita tahu bahwa Islam sifatnya universal, tidak rigid ya. Tapi tujuannya jelas, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dan harta manusia. Dan yang paling umum itu konsep pembagian agama Islam yang paling umum yang disetujui oleh para ulama adalah Islam dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Kalau akidah ini memang sifatnya rigid ya, sudah pasti. Karena kita bicara tauhid. Tuhannya tetap Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti umat yang terakhir, Tuhannya pasti Allah. Nah, ketika kita bicara syariat, ada yang namanya ibadah dan muamalah. Dan di sini untuk muamalah, asal dari segala sesuatunya adalah halal dan mubah.
Jadi tidak ada sesuatu pun yang haram kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau kita runut-runut nih, ternyata pembahasan tentang taman Islam itu masuk sebagai bagian dari muamalah. Maka di sini, kalau kita mau sebuah taman Islami, kita perlu tahu bahwa yang namanya taman Islami itu sebenarnya bebas, boleh apa saja, selama tidak melanggar batasan syariatnya. Ya, boleh di next. Oke, jadi inti paling awalnya adalah batasan syariatnya. Yang jika dilanggar, maka taman tidak akan bisa digolongkan sebagai taman Islami. Ya, batasan syariat yang pertama adalah dari segi elemen. Ini sangat penting, tidak boleh mengambil bentukan yang menyerupai manusia dan hewan. Mengapa? Karena berpotensi menyekutukan Allah, jadi sesembahan baru, dan juga katanya malaikat tidak akan datang ke tempat yang ada patung-patungnya. Ini menarik karena kita bisa lihat di gambarnya. Mohon maaf, ini saya lupa ngasih kredit. Ini adalah Court of Lions. Court of Lions ini dianggap sebagai salah satu ikonik banget dari taman yang berkembang pada kejayaan Islam. Namun sayangnya kalau kita lihat ke sini, ternyata dia melanggar salah satunya, yaitu ada patung emas. Ya, berikutnya adalah penggunaan material emas dan perak. Di sini dianggap berlebihan dan mubazir, ya, tidak pada tempatnya. Kalau hadisnya memang yang dilarang itu minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tapi kalau kita ambil esensi berlebihannya, maka apabila itu bukan suatu taman yang perlu banget ada seperti itu gitu, maka khawatir berlebihan dan bisa menimbulkan ketidakamanan juga gitu. Kalau ada patung emas tiba-tiba di tengah taman tidak ada yang menjaga gitu, bukan tidak mungkin nanti diambil orang misalnya, kan berpotensi menimbulkan kejahatan. Ya, berikutnya. Nah, penggunaan elemen yang bersifat tidak aman. Bahasanya sebenarnya tidak ada di buku, karena tadinya keamanan ini dimasukkan ke dalam salah satu karakter non-fisik. Tapi setelah dilihat kedudukannya, dibaca lagi kaidah fikihnya, ternyata sesuai dengan kaidah fikih nomor 4, la darara wa la dirar, tidak boleh menciptakan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi akhirnya kita tarik keluar dan kita masukkan menjadi salah satu warningnya, ya, batasan syariatnya. Jangan sampai di taman itu ada elemen-elemen yang tidak aman, yang menimbulkan mudarat. Berikutnya dari segi karakter yang dilarang. Pertama, taman Islam tidak boleh mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Jadi tidak boleh kita bicara, misalnya mau bikin taman Islam di Bali. Nah, karena orang Bali itu biasa dia ada di sudut tamannya salah satu tempat yang kecil, mungkin semacam pura mini ya gitu. Karena di Bali nggak apa-apa kita ikut-ikutan pakai pura. Nah, itu adalah salah satu contoh mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Kita tahu bahwa pura ini lekat dengan kebudayaan agama lain, bahkan sarana ibadah agama lain. Maka kalau mau taman Islam harusnya tidak boleh ada seperti itu. Kemudian penampilan kemewahan dan berlebihan. Allah memang maha indah dan menyukai keindahan. Tapi pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Jadi boleh menghias tapi tidak boleh berlebihan. Ya, berikutnya. Next. Untuk aktivitas yang dilarang, yang paling pertama tentu dalam taman tidak boleh ada aktivitas yang mempersekutukan Allah, karena itu adalah syirik dan dosa besar. Termasuk juga menyediakan hal-hal yang bisa berpotensi demikian. Makanya tidak boleh ada patung. Kemudian pengingkaran sunatullah, misalnya memodifikasi alam melebihi batas normalnya. Karena nanti kalau kayak gitu keburukan akan kembali kepada pelakunya. Contohnya misalnya kalau diturunkan ya, memaksa menaruh tanaman yang sebenarnya dia tidak sesuai dengan dengan tempatnya gitu. Nanti itu keburukannya adalah misalnya tanamannya susah tumbuh, kemudian lanskapnya jadi nggak cantik karena tanamannya rusak dan sebagainya. Berikutnya perusakan atau vandalisme, ini sangat jelas ya. Jangan sampai mendesain taman tetapi malah mengganggu keseimbangan alam ataupun merusak fasilitas yang ada. Ya, berikutnya lagi. Perbuatan mendekati zina. Jangan sampai taman menjadi sarana untuk mendekati atau naudzubillah-nya adalah berbuat zina. Kemudian juga jangan sampai ada merancang taman tapi ternyata tidak bermanfaat atau malah mendorong untuk melakukan kegiatan yang sia-sia. Ya, berikutnya yang ini bahas adalah tentang inspirasi elemen dan karakter. Boleh tidak sih kita berusaha menggambarkan surga lewat taman? Satu sisi sebenarnya kita tidak akan bisa mungkin membayangkan surga itu seperti apa. Tapi dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali digambarkan ayat-ayat. Nah, ini salah satunya yang kemudian bisa menjadi dasar bagi kita mau menyusun seperti apa. Karena
surga itu pasti sebaik-baiknya tempat. Di sini di surat An-Nisa ayat 57 dijelaskan, siapa sih penghuni surga adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Seperti apa surganya? Ternyata di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kemudian mereka mempunyai istri-istri yang suci. Di sini berarti kami anggap yang namanya taman itu dia bisa digunakan untuk bersama-sama, tidak oleh sendirian saja. Jadi itu tidak merupakan ruang tidak hanya merupakan ruang privat. Dan kemudian teduh dan nyaman. Ya, boleh di next. Oke, inspirasi yang pertama adalah dari segi softcake-nya. Di sini kita punya air, vegetasi, dan buah-buahan, serta hewan. Air itu bisa mengalir, memancar, kemudian harusnya sebaiknya jernih. Terus kalau berkaca pada surga ada beberapa jenis aliran. Bahkan kalau di surga airnya bisa langsung diminum. Untuk vegetasi dan buah-buahan, yang menarik adalah ternyata yang dibahas justru adanya pohon yang memberikan naungan dan buah-buahan yang dapat dimakan. Saya jadi ingat salah satu hadis yang menyatakan bahwa yang pertama, salah satu hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya sedekah, kalau kamu menanam, kemudian hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia ataupun binatang lain ataupun makhluk lain, maka itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Jadi ternyata kalau mendesain taman sangat baik kalau tidak hanya isinya tanaman-tanaman yang estetik saja, tapi juga tanaman-tanaman yang bisa dipetik hasilnya. Untuk hewan, salah satu contohnya adalah burung. Ya, boleh dilanjutkan. Untuk inspirasi hardscape-nya, pertama ada bangunannya ya. Bahkan dikatakan kalau di taman surga, di surga itu tempat bangunannya adalah tempat tinggal yang baik dan indah seperti istana. Kemudian ada pintu-pintu. Nah ini dapat juga ditegaskan bahwa ada batasan ya, ada batasan yang jelas. Jadi memang surga itu punya banyak pintu dan masing-masing punya kriteria spesifik siapa saja yang boleh masuk. Berarti ada batasan dari tamannya. Dan ada juga elemen-elemen keras lainnya yang tentunya menunjang pengguna taman tersebut. Boleh di next lagi. Ya, dari segi elemen desain yang saya bahas di sini, yang kami bahas di sini baru 3 ya, warna, suara, dan aroma. Bagaimana ternyata taman itu berwarna-warni, kemudian tenang, ya, tidak ada suara-suara yang tidak berguna, dan kemudian aromanya tentu wangi. Boleh di next lagi. Boleh di next. Oke. Dari segi karakter fisiknya di sini ada 5. Yang pertama indah. Katanya kalau di surga saking indahnya sampai penghuninya tertegun sejenak. Kemudian teduh. Jadi ada naungan ya. Kalau di surga katanya naungan itu dari pohon yang panjangnya tidak ada habisnya. Kemudian luas. Surga itu katanya seluas langit dan bumi. Nah, kalau ini kita turunkan ke dalam sebuah prinsip dalam mendesain ya, mungkin kita perlu mengoptimalkan ruang sehingga jadinya luas. Bukan berarti taman itu harus banget luas dan taman Islam tidak bisa pada skala rumah. Taman Islam bisa pada skala rumah, tapi ketika ruangnya menjadi optimal. Kemudian aksesnya mudah. Kalau di surga malah tinggal mengulurkan tangan bisa langsung memetik buah seperti itu. Dan adanya area bersama, jadi ada ruang untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Tapi ada juga ruang yang lebih private. Ya, boleh di next lagi. Untuk karakter non-fisik, yang pertama adalah aman dan tenang. Ini tadi sudah kami tarik keluar yang menjadi salah satu batasan syariat. Dan yang penting adalah taman itu harus bersifat rekreatif. Sarana beristirahat. Kalau bahasanya kan gimana sih orang muslim beristirahat nanti di surga. Jadi harus nyaman banget jadi bisa beristirahat. Ya, jadi lanjutkan lagi. Oke, untuk karakter pengguna tamannya seperti apa? Kalau taman surga, jadi surga tentu orang-orang yang beritikat baik, beriman, bertakwa, sudah berbuat baik. Kemudian taman harus bisa membuat penghuninya merasa senang, gembira. Bahkan yang menarik ada kata-kata menang. Maksud menang itu adalah jadi kayak senang sekali karena sudah melakukan kebaikan, ini loh balasannya. Begitu. Untuk pakaiannya tentunya sesuai dengan syariat Islam dan aktivitasnya pun bisa bermacam-macam, mulai dari duduk, makan, minum, menikmati pemandangan. Ya, boleh dilanjutkan lagi. Next. Berikutnya adalah yang ingin saya bahas secara singkat tentang perbedaan konsepnya. Jadi kita sudah punya Taman Islami berdasarkan Al-Quran dan Hadis, Taman Islami yang berkembang saat ini, yang tadi yang lurus-lurus dan sebagainya itu, dan taman kontemporer atau konsep umum taman dalam arsitektur lanskap. Boleh di next.
Ya, di sini yang pertama adalah dari segi keteraturan. Kalau dalam Islam tidak ada kriteria spesifik harus teratur seperti apa, tapi sangat penting untuk mengaplikasikan konsep keseimbangan atau tawazun. Sementara kataman Islam yang kita kenal biasanya bentukannya adalah geometris. Dan dalam landscape ternyata keteraturan itu kaitannya dengan balance dan unity. Jadi mau dia simetris, asimetris ataupun radial, nggak apa-apa, yang paling penting memenuhi balance dan unity itu. Untuk ruang dalam taman Islam dipersyaratkan luas dan bisa digunakan untuk beragam kegiatan ya, tapi tidak menjadi ukuran baku. Ini lumayan sesuai juga bahwa taman Islam yang berkembang saat ini juga tidak ada ukuran khusus, dan pada konsep biasa lengkap memperhatikan sense of spaciousness. Jadi perlu diperhatikan tuh siapa penggunanya, daya dukungnya, dan sebagainya. Untuk bentukannya, dalam Islam apa saja boleh, yang paling penting tidak menyerupai makhluk Allah agar tidak disembah. Nah, kalau taman Islam berkembang, biasanya dia agak lebih rigid tuh, harus umumnya geometris gitu, dan polanya adalah syarbah yang terbagi 4 gitu. Sementara kita tahu konsepnya dalam aspek lengkap adalah bentuk itu berhubungan dengan aspek volume dan sangat mempengaruhi lingkungan yang terbentuk, jadi harus didesain dengan sebaik-baiknya. Dari segi tekstur, dalam Al-Quran hadis, apapun boleh, lagi-lagi selama tidak melanggar hal-hal yang disyariatkan. Kalau taman Islam yang berkembang, beragam juga dan biasanya lebih pada tekstur alami. Nah, kalau dalam bidang landscape sendiri memang beragam dan pengaplikasiannya perlu diperhatikan ya, karena itu akan mempengaruhi sensasi sentuhannya dari pengguna taman. Untuk pola, lagi-lagi dalam Islam tidak ada aturan khusus, yang paling penting jika memang ada pola tertentu atau gambar tertentu tidak boleh hal-hal yang berpotensi mempersekutukan Allah. Untuk taman Islam yang berkembang, biasanya polanya itu ya tadi geometrik abstrak. Dan kalau dalam bidang landscape sendiri, intinya pola itu adalah suatu pengaturan yang berulang, desain dekoratif, dan sebagainya yang penerapannya harus sesuai tempat dan kegunaannya. Nah, boleh di next. Ya, untuk cahaya dalam taman Islam berdasarkan Al-Quran hadis tidak ada konsep khusus, tapi bahwa diisyaratkan taman itu teduh, tidak panas, dan menyilaukan dan memiliki naungan. Kalau di taman Islam berkembang hingga kini ada aspek kognitif, estetik, dan simbolis. Kalau dalam bidang landscape, kita perlu tahu bahwa cahaya itu mempengaruhi kondisi fisik dan psikis pengguna dan juga elemen-elemen taman. Maka lagi-lagi penggunaannya perlu diperhatikan dengan seksama. Untuk pergerakannya juga dari taman Islam tidak ada konsep khusus, yang paling penting diisyaratkan mudah untuk diakses gitu ya, mudah untuk memenuhi kebutuhan di taman. Sementara kalau taman Islam yang berkembang itu pergerakannya biasanya dia jelas dan terarah, makanya kan dia geometris lurus. Kalau kita bicara konsep di bidang landscape, maka tentu pergerakan itu dipengaruhi oleh bentukan dan konsep taman sehingga dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya untuk elemen, dalam taman Islam berdasarkan Al-Quran hadis ada elemen lunak dan elemen keras ya. Di taman Islam berkembang juga sama, utamanya adalah air dan naungan. Kemudian yang khas banget itu ada gazebo, ada patio. Pada konsep taman di bidang arsitektur lengkap, taman kontemporer, softscape dan hardscape itu penting untuk memperjelas nilai dan fungsi lanskapnya. Dari segi pengguna, ini taman Islam mensyaratkan bahwa penggunanya tidak boleh melanggar batasan syariah, baik dari segi penampilannya ataupun aktivitasnya. Kalau dari taman Islam yang berkembang tidak ada kriteria, tapi memang pada awalnya dikatakan biasanya taman ini lebih privat sifatnya. Nah, kalau pada konsep di bidang landscape, pada taman kontemporer, sangat penting bahwa pengguna itu harus dapat bisa memenuhi keperluannya, karena landscape itu adalah habitat inti manusia. Terakhir dari segi pengelolaan, insya Allah nanti dibahas lebih detail ya oleh Pak Wahyu. Pengelolaan taman itu pada taman Islam adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan tentunya dalam rangka beribadah dan memakmurkan alam. Nah, kalau taman Islam yang berkembang, dia lebih ke konsep pemeliharaannya ya, karena biasanya ada irigasi dan mungkin sistemnya kompleks, maka pengelolaannya termasuk pemeliharaan cukup intensif. Kalau dalam taman kontemporer, maka pengelolaan adalah tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah, masyarakat, lembaga lingkungan, pelaku industri, agar bisa sustainable atau berkelanjutan. Jadi kalau kita simpulkan, boleh di next. Yang namanya taman Islam ini adalah taman yang bersifat keislaman. Dapat berupa apa saja, yang paling penting tidak melanggar batasan syariatnya. Jadi mengenai perencanaannya, desainnya, sistem pemeliharaannya dapat bervariasi sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pengguna. Iya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Miftahul Jannah ya untuk
materi yang disampaikan sangat runut ya, mulai dari sejarahnya, kemudian ada elemen karakter sampai perbandingan konsep juga ya. Oke, selanjutnya sebelum kita beranjak ke pemateri selanjutnya, saya ingin mengingatkan ya kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya silakan disampaikan di kolom chat di layar Zoom ya. Nanti saya akan bacakan dan menyampaikan ke pematerinya. Oke. Lanjut kita ke pemateri yang kedua ya, Pak Andi Gunawan. Silakan Pak Andi Gunawan. Ya, di unmute dulu Pak. Sorry. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar ya? Terdengar Pak, insya Allah. Baik. Baik, terima kasih. Ini suatu topik yang menarik ya. Sebenarnya saya coba flashback ya ke belakang. Ya, saat Pak Wahyu meminta saya membantu untuk membimbing ya saudara Jana ini ya, dengan tema Taman Islam ini, wah ketertarikan saya langsung langsung bersedia begitu ya, karena memang ini menarik gitu ya. Karena sebelumnya memang beberapa mahasiswa S1 bimbingan saya juga ada yang meneliti berkaitan dengan ini. Jadi rupanya kalau S2 bisa lebih detail lagi begitu ya, lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah ini hasilnya kelihatannya sudah terformulasi dengan baik ini. Dan tadi sudah disampaikan cukup sangat baik ya oleh saudari Jannah ini. Baik, saya ingin mengomentari, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ya. Bukan mengomentari, ingin menambahkan maksud saya. Ingin menambahkan di dalam dari sisi desain ini. Jadi memang ini masih dalam satu bentuk konsepnya begitu ya. Nah, bagaimana itu berkaitan dengan desain. Mungkin next saya ingin langsung saya pada slide berikutnya, silakan. Ya, baik. Nah ini tadi sudah disebutkan sebenarnya oleh Mbak Janah tadi ya, bahwa prinsip dasarnya itu adalah memang Taman Islam itu ya dibolehkan ya selama tidak ada dari yang mengharamkan atau sesuatu yang mengharamkannya. Ya, ini karena prinsip dari muamalah tersebut. Nah, sedangkan prinsip lainnya ini yang ya, salah satu prinsip yang menarik juga di sini adalah bahwa design must be for people. Nah, ini jadi memang untuk manusia, kalau kita mau mendesain tentunya ya, itu untuk manusia. Nah, ini dua hal ini yang harus kita blend gitu ya, menjadi satu taman, satu desain taman Islami. Oleh karena itu dari pembahasan sebelumnya ini oleh Mbak Janah ini ya, saya melihat bahwa karakter penting dari Taman Islam itu memang tidak punya style khusus seperti halnya Taman Islam yang dipublikasikan berdasarkan periodisasi perkembangan masyarakat Islam pada saat itu. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan sebelumnya, ini memang kita coba mengangkatnya dari Al-Quran dan hadis. Jadi ini memang menarik. Jadi taman seperti apapun bisa menjadi taman Islami selagi tidak boleh, ya, selagi tidak ada yang mengharamkannya. Ini sangat menarik ya. Jadi ini yang pertama. Berikutnya, next. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa bagaimana kita mendesain seperti halnya biasa yang biasanya seorang arsitek langsung melakukan desain, pasti ini berkaitan dengan yang namanya elemen-elemen taman, elemen-elemen desain, dan tentunya di sini juga ditambahkan dengan manusianya. Ya, manusia artinya pengguna, bahkan bukan pengguna saja, nanti itu termasuk di dalamnya itu adalah pengelola. Ini tadi sudah dibahas banyak elemen-elemen taman dan juga elemen-elemen desain
ya bahkan juga tentang manusianya tadi sudah dibahas. Nah, ini bagaimana kita bisa memformulasikan ini dalam suatu desain. Nah, ini memang menarik. Berikutnya, ini yang tadi disebutkan itu adalah untuk menghasilkan suatu desain taman Islami ini, ya harus ada ini apa namanya kuncinya di sini, yaitu yang diharamkan itu yang tidak boleh. Gitu. Apa aja yang diharamkan? Elemen-elemen apa saja yang diharamkan? Nah, itu. Kemudian elemen-elemen taman apa saja yang diharamkan? Itu tidak boleh hadir di dalam desain nanti. Kemudian elemen-elemen desain apa saja? Sorry, kembali. Elemen-elemen desain apa saja yang juga diharamkan? Nah, itu juga harus kita identifikasi. Terus yang ketiga ini manusianya itu. Manusia ini dalam artian pengunjung seperti apakah yang apa namanya dibolehkan atau yang harus didesain, harus apa ya yang dipersyaratkan bisa masuk ke dalam taman tersebut. Jadi ini memang yang harus kita perhatikan, yang diharamkannya itu yang penting. Karena yang dibolehkan tadi banyak sekali, gitu ya. Segala sesuatu apa semuanya boleh selagi belum ada ketentuan-ketentuan yang mengharamkan di situ. Tadi Mbak Jana sudah menjelaskan banyak. Nah, ini proses desain itu memperhatikan hal itu. Jadi di sini untuk menghasilkan satu desain taman alami Islami ini, yang artinya kita memperhatikan hal yang penting di dalam apa namanya elemen-elemen taman, elemen-elemen desain dan manusianya itu sendiri. Baik, ini perkembangan atau sesuatu yang sudah dicapai, artinya capaian dari satu risetnya atau kajiannya Mbak Jana ini sudah berkaitan dengan apa namanya fisiknya, kemudian penggunanya dan pengelola. Nah, di sini fisik ini tentunya sangat berperan, adalah di sini desainernya, atau arsitek lanskapnya. Ya, beberapa yang sudah dilakukan penelitian di sini yang sudah diidentifikasi, ya ini sudah cukup banyak ya, sudah sangat banyak. Nah, ada beberapa yang memang belum berkaitan dengan prinsip desain atau hal-hal yang dikaitkan dengan elemen taman, elemen desain dan prinsip desain yang umum ya. Seorang arsitek lanskap berkecimpung di situ ya. Kemudian nah, ini yang kemudian kita formulasikan dalam satu konsep taman Islami. Jadi ini masih ada elemen-elemen taman yang belum juga digali gitu ya. Kemudian elemen desain yang juga yang belum diangkat atau belum diidentifikasi. Kemudian ada juga prinsip-prinsip desainnya yang mungkin masih belum semuanya bisa diangkat pada kajian sebelumnya ya, pada studi sebelumnya. Nah, saya berharap nanti ini Mbak Jana ini di doktornya bisa melengkapinya ini ya, menjadi lebih sempurna lagi lah. Kemudian pengelola nanti dibahas oleh Prof. Wahyu ini. Nah, di sini masih pada tahap pemeliharaan, mungkin bagaimana kita menyelenggarakan suatu taman bisa rekreasi dengan pengelolaan yang Islami. Nah, itu menjadi tantangan ke depan. Next. Berikutnya. Jadi dalam penelitian ini, dalam taman ini, kajian desain taman Islami ini, tantangannya ini memang pertama itu kita di sini adalah yang sudah teridentifikasi apa saja, kemudian yang belum teridentifikasi apa saja. Karena bisa jadi kita mendesain yang memang di dalam bagian yang belum teridentifikasi tersebut. Jadi yang belum kita harusnya kita coba apa namanya ke depan itu ada riset yang misalnya Mbak Jana melanjutkan tadi itu ya apa namanya bagian-bagian yang belum teridentifikasi secara Islam itu bisa saja itu diangkat kembali atau mungkin itu sesuatu yang tadi itu masih dibolehkan gitu. Selagi memang belum ada ketentuan yang mengharamkannya, ya masih dibolehkan. Nah, ini apa namanya tantangan desain, karena desain ini memang bagaimana mengolah elemen taman, elemen desain dan manusia penggunanya itu, perilakunya dan sebagainya itu menjadi suatu karya desain
yang Islami tadi, yang terhindar dari apa yang diharamkan. Kemudian, nah, memang untuk menghasilkan satu karya desain itu dibutuhkan sesuatu yang kreativitas yang sangat tinggi. Gitu. Jadi ada sesuatu yang memang masih sifatnya abstrak gitu ya, itu bisa diangkat dalam satu bentukan atau satu apa namanya pergerakan dan sebagainya, itu yang bisa menghasilkan suatu karya desain yang memenuhi persyaratan yang tadi, itu yang tidak diharamkan gitu ya. Jadi itu apa namanya yang menjadi hal yang sangat penting. Suatu taman yang di situ karyanya itu bisa menghindarkan penggunanya itu dari hal-hal yang dilarang, itu saya kira itu adalah bisa sebut taman Islami. Jadi tadi apa yang dilarangkan, dilarang dan sebagainya itu adalah sudah disampaikan oleh Mbak Janah tadi. Nah, arsitek lanskap tentunya di sini dalam membentuk suatu desain prosesnya seperti biasa, ya harus komprehensif, kreatif, inovatif, dan adaptif. Saya kira ini hampir semua arsitek lanskap mempunyai karakter seperti ini, ya termasuk dari nanti alumni-alumni ITERA juga ya. Jadi bisa mengembangkan dari sesuatu yang abstrak, ya, suatu yang abstrak bisa menjadi suatu karya desain yang sesuai dengan yang diharapkan tersebut. Saya kira kuncinya di sini saya ingin mengomentari tidak begitu banyak ya, tapi intinya bahwa desain ini masih banyak tantangannya. Artinya bagaimana mengaplikasikan satu karya desain yang Islami, yang tadi penggunanya itu terhindar dari perbuatan sia-sia, terhindar untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan sebagainya, atau menghadirkan elemen-elemen yang ya dilarang gitu ya. Nah ini juga satu tantangan bagi desainer ya, untuk menciptakan satu taman yang Islami. Nah kadang-kadang ketidakkomprehensifan ini membuat desainer itu tidak melihat atau terlewat dari hal-hal yang dilarang tersebut gitu ya, sehingga ada saja gitu bagian-bagian yang mungkin tidak yang seharusnya tidak ada gitu atau dilarang tersebut muncul di dalam karya desain kita. Oleh karena itu perlu kita pengetahuan komprehensif terhadap hal-hal yang dilarang di dalam taman Islam ini, seperti yang dijelaskan oleh saudari Janah tadi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan dari pertimbangan untuk mendesain satu karya taman Islami. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi Gunawan yang sudah mengulas Taman Islami dari sisi desain ya. Oke, selanjutnya ini sebagai pelengkap ya dari apa yang telah dibahas sebelumnya, kami persilahkan untuk Pak Wahyu ya. Kalau saya manggilnya Prof Wahyu ya. Ya, silakan Prof. Tidak lagi Prof ya. Iya. Ya, saya sudah pensiun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan pengelolaan taman Islami. Silakan di slide-nya yang berikutnya. Ada beberapa butir yang akan disampaikan. Silakan. Next. Sebelumnya. Jadi ini butir-butir pokok bahasan yang akan disampaikan dalam presentasi ini, yaitu pendahuluan manusia sebagai pengelola lanskap atau taman, profesi pengelola dalam industri lanskap atau taman, visi dan misi pengelola lanskap atau taman, pengelolaan taman Islami berkelanjutan, dan penutup. Berikutnya, kita lihat ada definisi yang saya sampaikan, slide berikut, yang diturunkan dari slide sebelumnya. Ya ini. Ada 3 definisi di sini diturunkan ya dari judul pengelola lanskap
atau taman Islami. Yang pertama tentang pengelolaan lanskap. Pengelolaan lanskap adalah upaya manusia ya, mewujudkan rencana dan desain lanskap dengan mempertimbangkan kesediaan sumber daya. Itu pengelolaan lanskap. Kemudian ada frase taman atau lanskap Islami. Ini adalah lanskap atau taman yang direncanakan dan didesain dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Berikutnya, pengelolaan taman atau lanskap Islami adalah upaya manusia mewujudkan rencana dan desain lanskap atau taman yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam agama Islam dan pertimbangkan sumber daya yang tersedia. Ya, dalam hal memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam, kita jelas harus merujuk kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi bagian kiri dari slide ini di situ ada keharusan kita taat ya kepada Allah, kepada Rasulnya, juga kepada ulil amri ya, kepada pemegang kekuasaan. Sedangkan Rasulullah juga sudah memberikan jaminan bahwa jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, itu kita tidak akan tersesat. Demikian. Yang berikutnya slide. Nah, dalam slide ini saya ingin memperlihatkan hubungan antara manusia, Tuhan dan alam, ya, yang sebenarnya tadi sudah dibahas, ya, disampaikan oleh Bu Janah ya, dan Pak Andi. Saya hanya ingin menekankan bahwa Tuhan itu dengan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kita. Kemudian manusia sebagai individu atau kelompok itu harus taat pada Tuhan karena ada hukum-hukum yang dibuat Tuhan. Ya. Tadi sudah dibahas tentang kaitan nanti kalau kita beribadah dan bermuamalah. Kemudian manusia harus melakukan peribadahan ya, dan Tuhan tidak membiarkannya, tapi menyiapkan sarananya, yaitu alam. Dan di situ juga ada hukum yang bekerja ya bagi alam. Nah, sehingga dalam pengelolaan manusia itu harus memperhatikan hukum-hukum yang berlaku bagi manusia dan bagi alam tersebut. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, saya ingin memperlihatkan di mana posisi pengelolaan lanskap. Di dalam industri lanskap atau taman, kita mengenal ada 4 profesi, ya, yaitu arsitek lanskap, konstruktor lanskap, dan pengelola atau manajer ya, lanskap. Sementara itu ada juga ini pendukungnya, pedagang bibit, juga lebih lengkap barangkali penyedia elemen ya dari lanskap atau taman. Elemen lunak, elemen keras disediakan di sini. Posisi pengelola lanskap itu ada di bagian hilir ya. Jadi kalau arsitek lanskap itu di hulu, kemudian kontraktor lanskap di berikutnya di tengah, dan pengelola itu di hilir. Dan arsitek lanskap itu yang menentukan bagaimana kontraktor harus bekerja ya, dan bagaimana pengelola harus bekerja. Sementara pedagang hanya pendukung tadi. Ya. Tapi bagi kontraktor itu atau penyedia elemen lanskap itu sangat penting hubungannya. Jadi garis meja yang tebal itu menunjukkan komunikasi langsung atau penting sebentar. Karena yang tipis seperti itu yang tidak langsung atau penting. Nah, karena ada pihak lain ya dari profesi lanskap ya. Dan industri lanskap ini itu adalah pemilik dan atau pengguna taman atau lanskap. Yang oleh arsitek lanskap itu harus diperhatikan. Demikian juga oleh pengelola. Kontraktor tidak berhubungan ya. Jadi yang langsung adalah arsitek lanskap ya ketika mendesain itu apa keinginan pemilik juga pengguna ya. Demikian juga manajer karena di hilir dia mengikuti saja apa yang dirumuskan oleh arsitek lanskap. Slide berikutnya. Nah, supaya tadi pengelolaan dilakukan dengan benar dan
mengikuti prinsip dalam agama Islam, maka pengelola harus memiliki visi dan misi yang sesuai untuk itu. Di sini disebutkan visi pengelola lanskap atau taman itu tercapainya kondisi lanskap atau taman Islami yang sesuai dengan desain awal atau tujuannya. Jadi pengelola itu seperti itu saja ya. Bagaimana kondisi taman atau lanskap Islami bisa dicapai sesuai dengan desain awal atau tujuan yang sudah dirumuskan oleh perencana dan desainer. Sementara misinya itu mengacu pada 3 hal. Yang pertama, mengendalikan pemanfaatan lanskap atau taman demi kelestarian lanskap atau taman tersebut. Jadi targetnya ada kelestarian taman atau lanskap tersebut. Yang kedua, memelihara lanskap atau taman supaya terjaga dari kerusakan. Ini demi kesejahteraan manusia. Jadi manusia diperhatikan di sini. Dan terakhir, ada misi untuk meningkatkan kepedulian semua pihak tentang pentingnya jasa lingkungan yang ditimbulkan oleh keberadaan lanskap atau taman. Nah, tadi juga dibahas oleh Janah dan Pak Andi ya, tentang manusia ya, harus bagaimana. Maka di sini penting sekali ya, ada kepedulian. Bahkan tadi Ibu Jana mengatakan pengelolaan menjadi tugas semua pihak katanya. Baik, yang berikutnya. Slide berikutnya. Nah, di sini ditampilkan ya bagaimana pengelolaan taman Islami berkelanjutan itu dibangun. Yang pertama tentu ada istilah berkelanjutan yang sangat populer. Ya. Kita mengenal triple bottom line itu. Ada 3 unsurnya, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ya. Untuk masing-masing harus mencapai keadaan yang bagaimana. Ya. Jadi di lingkungan itu terurus, gitu. Kemudian sosialnya ada tanggung jawab yang berjalan ya, dari semua yang terlibat, yang berkepentingan. Kemudian secara ekonomi menyejahterakan, begitu. Jadi untuk mendapat status berkelanjutan, 3 unsur ini tercapai. Ya. Kalau tidak, jika hanya ekonomi misalnya yang sejahtera dan lingkungan terurus, itu yang kita capai hanya efisiensi. Demikian juga kalau sosial dan ekonomi, kita keadilan mungkin dapat, tapi belum tentu sehat, gitu ya. Karena sosial dan lingkungan tidak bekerja secara berkaitan. Jadi, nah di gambar ini saya akan masuk kepada penjelasan berikutnya. Yang berwarna kuning itu menjadi ranah ilmu arsitektur lanskap. Sementara yang berwarna jingga itu menjadi ranah profesi lanskap. Nah, jadi dalam ranah keilmuan arsitektur lanskap kita biasanya merujuk kepada ekologi lanskap. Ada struktur, ada fungsi, ada dinamika. Nah, struktur itu bisa berubah. Kalau berubah, maka fungsi pun akan berubah atau terubah. Sementara jika fungsi diubah, struktur pun harus diubah, ya, meskipun tidak seluruhnya. Nah, perubahan-perubahan itu yang kita sebut juga dengan istilah dinamika yang terjadi di dalam taman kita. Nah, itu ranah keilmuan. Ranah profesinya yang berwarna jingga itu urusan dengan ada profesi tadi ya, perencana, pengelola, dan pendesain. Itu sebabnya kita harus memandang dalam bentuk kepraktisannya ya, di lapangan. Struktur itu kita sebut elemen. Di lapangan itu fungsi kita lihat tujuannya apa. Nah, elemen dan tujuan seperti tadi struktur dan fungsi juga bisa saling berpengaruh. Elemen berubah, tujuannya berubah, tujuan berubah, maka elemen berubah. Sebabnya pengelola harus bisa mengendalikan perubahan ini. Jadi dinamikanya harus bisa dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Itu disebut dengan melakukan pemeliharaan. Hanya 2 pemeliharaan itu kita golongkan. Yang pertama pemeliharaan ideal, yang kedua pemeliharaan fisik. Pemeliharaan fisik itu merujuk kepada
desain yang dibuat ya. Sebenarnya sudah produk dari perencanaan dan desainer ya. Kemudian di pemeliharaan itu merujuk kepada hal-hal fisik yang ada di lapangan ya. Jadi elemen-elemen fisik harus dibagaimanakan, harus diurus bagaimana, dikelola bagaimana ya, supaya desain awal tadi bisa tercapai. Jadi begitu alur kerjanya, urutan kerjanya ya. Dan dalam melakukan pemeliharaan ideal fisik itu, dan fisik itu ada standar harus diikuti. Standar darinya tentu dari desainer tadi, ya, yaitu desain yang Islami, dan di dalamnya kita harus merujuk kepada bagaimana tata ruang, pola tanam, sirkulasi, dan makna yang sudah dirumuskan, ditetapkan. Kemudian di pemeliharaan fisik itu ada standar juga, yang notabene adalah POB ya. Standar baku ini ya. Begitu, isinya ada budidaya, manfaat, dan indikator keberhasilan. Dan itu sedapat mungkin atau seharusnya ya, bisa dilakukan dengan pendekatan ilmiah ya di sana, supaya standar itu bisa dijamin. Meskipun kita menyadari bahwa standar itu bisa berubah. Ya. Jadi standar itu adalah satu kesepakatan. Demikian, jadi apa yang harus dilakukan oleh pengelola lanskap atau taman dalam pekerjaannya itu tidak lain adalah membuat rencana pengelolaan yang isinya itu adalah organisasi, bagaimana organisasi pengelolaan, kemudian bahan dan alat yang diperlukan, selanjutnya tenaga kerjaan, ya. Kemudian metode kerjanya, jadwal dan biaya. Jadi itu dirumuskan oleh pengelola lanskap. Selanjutnya ke yang terakhir, ya. Ini dengan presentasi yang dilakukan oleh Ibu Jana dan Pak Andi, supaya mendapatkan lanskap atau taman Islam itu. Pada akhirnya kita harus menyadari perlunya upaya kita, niat kita ya, untuk berbuat baik. Jadi, sebagai pengelola ya, harus bisa berbuat baik bagaimana si lanskap atau taman itu bisa terpelihara dan jangan berbuat kerusakan. Dan itu kita dapat dari ayat Quran juga di sini yang Al-Qasas dan Al-Qasas ayat 77. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Oke, terima kasih Prof. Wahyu atau Pak Wahyu ya, Pak Wahyu ya. Oke, terima kasih untuk pemaparannya Pak Wahyu, sangat runut ya. Dan ketiga pemateri kita sudah menyampaikan materinya. Sekarang saatnya kita beranjak ke sesi diskusi ya. Jadi di sesi diskusi ini bisa Bapak Ibu lihat juga di kolom chat kita sudah cukup banyak pertanyaannya ya. Jadi mungkin akan saya sampaikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ke Mbak Miftahul Jannah ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Alia Hamsyah dari ITERA. Pertanyaannya terkait dengan Taman Miracle Garden ya. Miracle Garden yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab itu apakah termasuk taman Islam ya? Kemudian bagaimana tanggapan Mbak Miftahul Jannah terkait dengan konsep tamannya? Itu yang pertama. Mungkin saya sampaikan 3 pertanyaan dulu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penataan lanskap pada skala makro. Bagaimana konsep Islam dalam penataan landform-nya? Itu yang kedua. Kemudian ketiga ada pertanyaan dari Bu Ren dari Dinas Pertanian Kota Badan Lampung. Apakah memasukkan Asmaul Husna atau lafaz-lafaz Islam itu diperbolehkan hadir dalam taman? Karena beberapa kota di Indonesia memasukkannya. Kurang lebih 3 pertanyaan dulu. Silakan dijawab oleh Mbak Miftahul Jannah ya. Sebentar.
Oke, silakan. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi dari Mbak Alia Hamsyah. Oh ya, Mbak Alia, tentang Miracle Garden ya. Ya, sejujurnya saya pribadi juga baru searching lagi tentang Miracle Garden, dan memang sangat menarik karena dia seolah-olah menghadirkan oasis yang sangat besar di tengah gurun gitu ya. Nah, kembali lagi seperti ini, karena intinya adalah kalau dari muamalah, ini berdasarkan pemahaman saya, nanti apabila akan ditambahkan oleh Pak Wahyu dan Pak Andi, mangga sekali gitu. Yang namanya muamalah itu kan semuanya boleh selama tidak ada batasan yang dilanggar. Kemudian kita juga bicara pada konsep adanya manfaat dan mudarat. Pertama, dari segi ini ya, dari segi untuk konsep desainnya gitu. Selama dia mohon maaf ya, anak saya keluar. Ya, selama dia tidak ada hal-hal yang melanggar gitu. Kalau saya nggak salah lihat di situ ada seperti itu kayak pesawat ya, ada pesawat di situ gitu di tamannya. Yeah, kan betul. Itu kan bukan merupakan manusia atau hewan, dan dia tidak diatur sedemikian rupa biar disembah. Mungkin masih nggak apa-apa gitu. Apalagi ketika saya baca tadi, cari tahu juga tentang konsep irigasinya, yang katanya irigasinya menggunakan air limbah. Justru itu sangat sesuai dengan konsep Islam yang berusaha untuk memanfaatkan gitu, agar jangan sampai ada barang yang terbuang percuma. Jadi kalau sepemahaman saya dari apa yang saya ketahui, sepertinya cukup sesuai ya dengan konsep taman Islamnya. Tuh. Hanya saja kalau misalnya ternyata nanti di situ ada spot-spot yang misalnya berpotensi untuk menimbulkan hal yang tidak, nah mungkin itu hal yang harus kemudian dikaji gitu, karena kita mau kalau taman Islam itu sebisa mungkin jangan sampai menyediakan ruang bagi penggunanya untuk melakukan hal-hal yang dilanggar dalam Islam. Mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan kedua tentang tadi penataan landscape dalam skala makro, bagaimana konsepnya? Ya, kalau menurut saya dari segi batasan syariatnya itu juga bisa berlaku pada skala makro. Misalnya adalah salah satu yang paling ini tentang tidak boleh menyalahi sunatullah. Sudah sangat umum ya di bidang landscape kalau kita berusaha untuk mendesain dengan sebisa mungkin mengoptimalkan kondisi existing-nya. Dan itu juga sangat sesuai dengan prinsip Islam. Kalau kita kata yang beliau bukan berarti sama sekali tidak boleh. Gitu. Boleh ketika dia kemudian akan menghasilkan manfaat yang lebih besar. Dan kemudian juga ada pertimbangan lain seperti pertimbangan biaya, pertimbangan keamanan, dan sebagainya. Jadi kalau saya bilang konsep Islam dalam penataan landform, kurang lebih akan sama seperti konsep taman Islam, yaitu landform seperti apapun boleh, yang paling penting tidak melanggar batasan-batasan syariahnya. Dia harus tetap aman, dia harus tetap sebisa mungkin ya sesuai. Mungkin kalau bisa cuma sedikit diubah gitu, tapi mengoptimalkan existing itu akan lebih baik. Kemudian untuk pertanyaan ketiga tentang ornamen dengan Asmaul Husna. Sepemahaman saya lagi, kan yang dilarang itu adalah kalau misalnya ada bentukan-bentukan yang baik itu secara bentukannya dia seperti manusia atau hewan, atau dia mungkin bentukannya bukan manusia atau hewan tapi berpotensi untuk disembah. Kalau tidak kedua hal ini tidak ada, maka ya insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Jadi ornamen dengan Asmaul Husna berarti tidak apa-apa. Yang paling penting adalah penempatannya juga diperhatikan. Kita tahu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah ya. Itu membicarakan tentang Allah, maka penataan harus tempat yang baik. Jangan ditaruh misalnya di bawah yang kondisinya dekat dengan kaki dan sebagainya. Justru kalau kita bicara pada syiarnya, ketika ada Asmaul Husna dan pengguna taman menjadi lebih mudah teringat gitu. Jadi ada di taman kemudian melihat, oh iya, jadi teringat kepada Allah, itu sangat baik. Ya mungkin demikian Pak Edu untuk jawaban singkatnya. Kalau Pak Wahyu dan Pak Andi ada yang mau ditambahkan, boleh sekali. Oke, terima kasih ya Mbak Miftaul Jannah ya. Selanjutnya mungkin saya sambungkan ke pertanyaan selanjutnya. Sekalian nanti mungkin Pak Andi atau Pak Wahyu ingin mengomentarinya ya. Karena ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan khusus ya ke Pak Andi atau ke Pak Wahyu ya. Oke, ini ada satu pertanyaan cukup kompleks ya, karena di satu pertanyaan ada 5 sub pertanyaan gitu ya, dari Pak Piko dari PT Etis Fintech Indonesia ya. Ini pertanyaannya mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Andi juga ya. Yang pertama, apakah taman Islami sama dengan taman syariah? Kemudian yang kedua,
apakah perumahan syariah itu wajib memiliki taman islami yang telah dijelaskan tadi, kemudian terkait perkiraan biayanya juga seperti apa, regulasinya juga, dan penerapan teknologi itu seperti apa, minimal harus hadir seperti apa gitu untuk di taman islami ini. Mungkin satu itu dulu, mungkin bisa dijawab oleh Mbak Jana atau Pak Andi ya. Silakan sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Saya dulu atau Pak mau Andi. langsung Pak Andi yang menjawab boleh? Atau Sebentar. mungkin saya menjawab beberapa yang sifatnya lebih global dulu. Boleh, ya. boleh, silakan. Ya, seperti misalnya apakah taman islami sama dengan taman syariah? Kita bisa bicara iya, karena yang menjadi batasannya adalah taman islami harus sesuai syariat. Di mana syariat itu kita bicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Taman islami bisa dibilang sama dengan taman syariah. Kemudian apakah perumahan syariah wajib memiliki taman islami? Kalau kita bicara taman sebagai suatu konsep yang tidak terpisahkan dari manusia tadi ya, tadi di Pak Andi ada design is not for people, kemudian kita juga tahu bahwa tadi taman itu adalah habitat intinya manusia sebenarnya gitu kan. Di beberapa penelitian juga kita bicara tentang ada kaitannya dengan indeks kebahagiaan seseorang dengan lokasi taman. Gitu. Maka kalau menurut saya itu perlu untuk ada taman islami, ada space untuk bisa space outdoor yang bisa dipakai untuk berkegiatan, di mana kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang bersifat islami atau setidak-tidaknya tidak melanggar prinsip Islam itu sendiri. Kemudian kalau mengenai biaya desain dan regulasi dan teknologi, mungkin di sini yang lebih berkemampuan menjawab Pak Andi kali ya. Iya. Oke. Enggak. Silakan Pak Anggi. Oh, oke, sebentar. Ya. Baik, terima kasih. Baik, jadi pertanyaan menarik, tapi saya coba juga sharing tentang pendapat tentang pertanyaan sebelumnya ya. Saya ambil contoh nih Bu Rain ya, ini saya kenal rasanya namanya Bu Rain yang bikin Susinda S. Ya. Baik, terima kasih Bu Rain. Ya memang ini desain, itu pentingnya desain. Ya. Jadi memasang asmaul husna itu targetnya seperti apa, fungsinya untuk apa, gitu. Apa tujuan untuk apa? Mengingatkan kepada masyarakat yang lewat dan sambil melihat membaca gitu ya. Nah itu misalnya tujuannya itu, nah apakah tercapai tidak dengan apa yang dipasang sekarang ini gitu? Kenapa? Yang saya perhatikan banyak di kota-kota itu membuat seperti itu, tapi tidak bisa dibaca oleh para pengguna jalan. Jadi desain pentingnya desain itu di sini. Bagaimana itu bisa sesuai dengan tujuannya gitu. Kalau tidak ya artinya buat apa gitu? Hanya lampu begitu saja, orang lewat tidak terbaca, kecil tulisannya dan susah dibaca gitu kan. Hurufnya itu yang menggunakan font huruf yang tidak cocok untuk bisa dibaca dalam waktu sekian detik, sepersekian detik misalnya. Nah itu adalah desain. Jadi tujuannya untuk apa? Kalau tujuan untuk lampu neon saja kan tidak layak lah untuk asmaul husna itu dipasang di situ. Tapi kalau tujuan untuk mengingatkan masyarakat itu untuk bisa membaca, maka itu yang harus diutamakan. Itu desain pentingnya. Ya. Kemudian saya kira itu ide yang bagus gitu ya. Cuman harus diperhatikan hal yang penting. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan Miracle Garden itu juga kan luar biasa ya. Itu kayaknya kalau dilihat memang berlebihan gitu ya. Tapi ya kalau kita kembalikan kepada tadi yang sudah dikaji oleh Mbak Jana itu memang kan berlebih-lebihan itu sia-sia ya, kita itu juga mungkin jadi pertimbangan. Tetapi kalau yang lebih penting itu tujuan dari pembuatan taman itu adalah untuk kemegahan menjadi terbaik di dunia gitu. Nah itu menjadi bahan yang harus pikirkan itu ya dalam desain itu. Jadi kalau memang tujuannya untuk itu ya berarti itu sudah berkaitan dengan kesombongan. Tapi kalau memang kita punya sumber daya yang cukup banyak, kita ingin memberikan suatu desain yang begitu bagus dan bagus sekali gitu, itu tidak apa-apa gitu.
kita punya sumber daya cukup. Nah ini kalau menurut pendapat saya itu perlu dipertimbangkan. Jadi ya sumber daya ada dan tidak bertujuan untuk menjadi sesuatu yang kesombongan gitu. Itu saya kira itu bisa diterima gitu. Kemudian kaitannya dengan biaya, ya perumahan syariah harusnya punya taman islami. Ya seharusnya setiap perumahan seharusnya punya tamannya gitu, taman perumahan atau bisa sebut community park atau mungkin sebut juga neighborhood park gitu ya, taman lingkungan. Nah itu harus ada, memang ketentuan standarnya itu harus ada itu. Seberapa besarnya itu ada, kita mengikuti standar aja, kebutuhan perumahan itu seberapa luas itu ada standar-standarnya. Kita mengikuti standar yang ada. Kemudian biaya pun saya kira itu menggunakan standar biaya umum gitu ya, karena kita tidak kalau memang itu tamannya sederhana, minimalis, bisa saja itu juga kan jadi murah. Gitu. Tapi bisa juga taman itu menggunakan teknologi yang ya saat ini atau teknologi yang dimasukkan di dalamnya gitu ya. Misalnya contoh sederhana aja nih, misalnya kita menggunakan tiang ya di lampu penerangan yang menggunakan solar cell, itu kan teknologi ya. Untuk menghemat biaya operasional dari keseharian itu teknologi. Ya, teknologi apapun yang bisa bermanfaat dan bisa mengurangi biaya yang bisa dihadirkan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan tersebut. Saya kira itu yang penting. Kemudian ya regulasinya juga sama, regulasinya menggunakan regulasi pada umumnya. Jadi di sini yang sangat menarik, semuanya relatif hampir sama dengan pada umumnya taman ya, kalau dalam hal teknisnya itu. Kemudian saya kira itu yang mungkin yang sudah tadi pertanyaan tersebut, saya kira itu yang bisa saya tambahkan, itu menurut saya seperti itu. Oke. Pak Andi silakan ingin tambahkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya sekalian mungkin nanti Pak Wahyu ingin menambahkan ya. Ini ada pertanyaan juga untuk Pak Wahyu dari Pak Zaini ya, Muhammad Zaini Dahlan dari ITB. Pertanyaan beliau untuk Pak Wahyu ini kaitannya dengan segitiga alam, Tuhan, dan manusia yang Bapak sampaikan tadi. Apa makna dari memposisikan manusia tidak setara dengan alam? Apakah ada kaitannya dengan makna khalifah fil ardi dalam Al-Quran? Demikian Pak Wahyu, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, silakan Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya menyebutnya segitiga ATM ya. Ya. Jadi alam, Tuhan, manusia. Jadi di situ tadi sudah disampaikan di dalam presentasi mengenai hubungannya ya. Dan meletakkan manusia itu lebih tinggi dari alam karena kemuliaan manusia saya kira ya, yang memang lebih dari yang lain ya. Meskipun kita manusia tetap harus menghargai, harus bisa hidup berdampingan dengan makhluk lain ya. Tapi manusia sebagai pengelola, sebagai khalifah itu, maka dia harus berada di atas dalam pengelolaan itu. Jadi memiliki kecukupan pengetahuan misalnya, seperti itu. Jadi memang ada kaitan dengan status manusia sebagai pengelola, ya, sebagai khalifah. Jadi itu makna yang didapatkan saya kira dengan pendapatan gambar seperti itu. Baik, saya kira itu ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk jawabannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih sangat banyak sekali pertanyaan di sini ya, tapi akan coba saya rangkum. Di sini ada pertanyaan dari Pak Doni Fireza ya.
Bahkan pertanyaan ini sangat panjang ya. Coba saya rangkum. Intinya pertanyaan beliau ini kaitannya dengan tipologi taman Islam ya. Bagaimana relasinya dengan tipologi taman lainnya atau taman-taman Islam lainnya yang sudah ada atau dikenal beratus-ratus tahun yang lalu. Bahkan di sini dikaitkan juga bagaimana dengan kondisi lingkungannya. Jika kita ingin menerapkan taman Islami tersebut ya, tapi ternyata daerah tersebut sulit air, sulit menanam dan sebagainya. Ini bagaimana tanggapan dari Mbak Miftahul Janah? Seperti itu. Silakan Mbak. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Sebelumnya, salam dulu untuk Pak Doni. Pak Doni Fireza ini adalah penulis buku Desain Taman Islami. Ini dia bukunya Pak Doni. Iya, jadi kalau boleh jujur, yang pertama kali membuat saya ketika waktu itu masih mahasiswa tertarik dengan Taman Islami ini adalah ketika awalnya tidak sengaja nemu buku ini di gudang buku di kampus IPB. Kemudian pertamanya itu jadi bahasan salah satu tugas saya ketika ada mata kuliah pengantar seni dan arsitektur tentang Taman Islam. Ya, di situ saya banyak berburu. Kalau dilihat di buku yang kami susun, di situ sangat banyak merefer kepada bukunya Pak Doni ini. Ya, pertama, apakah menurunkan interpretasi bisa menjadi psikologi yang ada sekarang dan dalam sejarah perkembangan taman? Intinya sih sebenarnya, kalau boleh saya menjawab, kalau misalnya kita mengadakan konsep taman Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, bukan berarti kemudian kita menafikan sama sekali taman-taman yang berkembang di masa kejayaan Islam. Karena kita tahu Islam itu sifatnya menyeluruh. Ya. Kalian juga tadi saya lihat pernyataan yang kenapa sih harus ada kalimat taman Islami. Gitu. Nah, itu adalah kenapa kita perlu membuat sebuah terminologi taman Islami, karena kita tahu Islam itu sifatnya sangat amat menyeluruh. Apapun sudah diatur dalam Islam, dan memang pada prosesnya di masa-masanya pasti ketika seseorang sudah mengetahui Islam itu adalah seluruh bagian dari kehidupan dia, tidak mungkin ada yang kelewatan, pasti dia akan berusaha menerapkan prinsip Islam dalam setiap apapun yang dilakukan. Ketika kita adalah seorang arsitek lanskap dan seorang muslim, tentu kita bisa mempraktekkan, memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam taman yang kita buat. Nah, bagaimana relasinya dengan tipologi taman Islami yang sudah dikenal secara beratus-ratus tahun? Ya, di sini bukan berarti taman yang dulu itu 100% tidak Islami, bukan. Karena kita lihat, kalau dilihat di presentasi yang ada di buku kami juga, materi 1, ya, tabel yang membedakan, ada hal-hal yang sama dan ada hal-hal yang berbeda. Bahkan sebenarnya kurang lebih taman yang dulu, taman Islami dunia kenal yang dari dulu itu, dia sudah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam. Tadi sudah dibahas juga oleh Pak Andi. Hanya saja mungkin memang ada satu hal yang ternyata prinsip yang terlewat. Kalau kita runut lagi ke belakang, mungkin terlewatnya adalah karena itu pemahamannya mungkin belum menyeluruh, dan kemudian adanya input dari budaya-budaya sebelumnya yang itu ternyata budayanya berkaitan dengan praktek agama dan kepercayaan lain. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup bisa menjawab. Kemudian kalau mendesain taman di tempat yang sulit air. Nah, sebenarnya kan yang paling penting itu adalah ketika kita bicara ada batasan taman sesuai dengan sunatullah, dan kemudian ketika dikaitkan dengan konsep pengelolaan, kita pasti mau taman yang terbaik dengan yang tidak banyak mengubah kondisi fisik dan pengelolaannya sangat-sangat memudahkan. Kalau kayak gitu, apakah perlu introduksi teknologi untuk bisa menghadirkan air dalam taman? Kalau memang manfaatnya besar, ya mengapa tidak? Jadi Islam memang sederhana. Islam mengajarkan untuk sederhana, tapi bukan berarti kemudian taman Islam harus begitu-begitu aja dan tidak ada sama sekali teknologi yang tercakup di dalamnya. Tuh. Jadi kita bicara balik lagi konsep manfaat dan mudarat. Kalau memang manfaatnya lebih banyak, tidak ada salahnya untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi kelihatannya awalnya itu cost-nya besar, tapi kemudian akan sangat memudahkan untuk manajemen ke depannya. Kalau menurut saya kurang lebih demikian. Mungkin dari Pak Wahyu dan Pak Andi ada yang mau ditambahkan? Baik, sedikit saja Pak Edu, punten. Ya, silakan Pak Andi. Ini memang menarik ya. Tadi memang sudah tentang daerah yang relatif
kering, kurang air. Nah, itu sudah dibahas, saya kira itu jalan yang keluar ya. Tetapi kan memang tanaman yang perlu kita angkat. Gitu. Jadi memang kita mengikuti siklus-siklusnya. Gitu. Jadi secara ekologis juga apa namanya kuat gitu ya jika kita mengangkat menggunakan tanaman atau material-material lokal. Nah, yang kedua ini, wah terima kasih nih Mas Doni ya, ini Pak Doni sudah memberikan apa namanya statement ya tentang Taman Islam, dan saya kira Pak Doni ini juga penulis buku Taman Islam. Nah ini disinilah bahwa yang namanya tantangan bagi kita sebagai tentunya ya sebagai orang yang punya concern terhadap Taman Islam, banyak sekali yang masih perlu kita gali. Kita tentu tidak berhenti di dalam satu buku ini. Bahkan Pak Wahyu sudah merancang untuk buku yang keduanya ini. Gitu ya. Nanti buku ketiga Pak Wahyu ya, buku keempat dan seterusnya. Saya kira ini masih banyak yang perlu kita gali. Kuncinya tadi itu ya, bahwa kita mengacu memang pada sumber aslinya gitu, atau sumber dari segala sumber, yaitu Al-Quran ya, dan hadis. Jadi saya kira ini hal yang menarik. Masih banyak penelitian, bahkan Pak Doni sendiri bisa menulis buku lebih dari yang sekarang itu bisa kembang lebih jauh lagi ya. Saya kira kalau kita punya niatan untuk memang menggali kehidupan sangat baik. Jadi itu saja tambahannya, Pak Edu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada pertanyaan mungkin disampaikan ke Mbak Jannah ya. Apakah pernah menerapkan atau melihat proyek Taman Islami atau taman yang mendekati Taman Islami saat ini? Itu apakah ada? Kalau misalnya ada, mungkin bisa disampaikan contohnya dan dijelaskan gitu ya. Selanjutnya ada juga, mungkin ini dikaitkan juga ya dengan pertanyaan dari mahasiswa kami di sini. Di sini mahasiswa kami menyampaikan bahwasanya konsep Taman Islam itu sebenarnya sedikit mirip konsep taman lainnya dalam Kristen dan Katolik, di mana ada unsur-unsur air, tumbuhan dan lain sebagainya. Terus apa yang kemudian bisa menjadi pembeda ya? Yang menonjol antara taman Islam dengan taman Kristen dan Katolik ini apabila unsur-unsurnya sama gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Jana, mungkin bisa disampaikan jawabannya. Silakan. Iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sejujurnya kalau untuk pertanyaan tentang taman yang menerapkan konsep Islami, saya pribadi jujur akhir-akhir ini lagi belum terlalu mengikuti perkembangan desain-desain taman yang ada ya. Justru jadi kalau selewat-lewat yang saya lihat, justru banyaknya taman-taman itu sekarang misalnya lagi banyak penerapan adanya, misalnya dalam skala ini, dalam skala taman perumahan atau taman-taman yang besar itu adanya adanya karya-karya seni yang kemudian itu adalah patung-patung gitu. Jadi sebenarnya paling gampang kalau misalnya mau melihat contoh taman yang menerapkan taman Islam, lihatlah taman-taman masjid misalnya. Kalau contoh secara yang spesifik, mohon maaf saya belum pernah ngasih karena khawatir salah, belum bisa ngasih karena khawatir salah menerapkan itu. Mungkin nanti dari Pak Andi dan Pak Wahyu bisa memberikan contoh yang lebih spesifik, insya Allah lebih update dengan ilmunya. Kemudian tadi kaitannya dengan persamaan antara konsep taman Islam dengan taman Eden dalam agama Kristen dan Katolik. Nah, kalau kita merunut kepada sejarah Islamnya, siapa sih manusia yang pertama kali ada di dunia? Jawabannya adalah Nabi Adam. Apakah agama Nabi Adam? Agama Nabi Adam adalah Islam. Dan Islamnya itu terus sampai sekarang. Kemudian kita tahu bahwa keberadaan agama-agama yang lain itu ada yang tadinya merupakan peninggalan dari nabi terdahulu, jadi nabinya sudah meninggal, kemudian di wilayah itu belum ada nabi lagi, kemudian pengikutnya mengubah ajaran agamanya sampai jadi agama yang baru dan sebagainya. Kita mengenal istilah ada agama samawi, di situ ada Islam, Kristen, dan Katolik. Jadi memang sebenarnya sumbernya itu sama.
Jadi ini menarik kalau kita bicara dari sisi sejarah Islamnya ya. Kenapa sih penggambarannya kurang lebih sama? Karena sebenarnya sumbernya sama. Namun yang kemudian dia menjadi agama yang berbeda adalah kalau kita bicara sebagai seorang muslim ya, dari segi sejarahnya karena ada orang-orang yang menyimpangkan ajaran nabi-nabi kita dan akhirnya membuat agama yang baru. Nah, jadi sebenarnya taman apapun selama dia tidak ada yang dilanggar, maka dia dapat disebut sebagai taman Islam. Nah, bagaimana dengan taman yang misalnya tamannya di halaman gereja nih, tapi dia sesuai banget sama konsep taman Islam dari segi penampakan fisiknya, apakah dia bisa dibilang taman Islam? Mungkin pada saat itu tidak bisa ya, karena taman Islam kita bicara tidak hanya pada konsep fisik desainnya, tetapi juga dari segi ma'nawiyahnya, apa yang ada di sana. Kalau kemudian taman ini digunakan untuk membantu orang-orang yang beragama beda untuk beribadah, maka dia tidak bisa disebut sebagai taman Islam. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan dalam menentukan sebuah taman itu Islam atau tidak hanya dari segi bentukan fisiknya, tapi juga dari segi ma'nawiyahnya. Untuk apa taman itu dijual? Mungkin jawaban dari saya demikian. Mangga ditambahkan oleh Andi dan Pak Wahyu. Oke, terima kasih Mbak Jana. Mungkin ada tambahan dari Pak Andi atau Pak Wahyu? Saya juga kalau boleh memberikan saran atau masukan ini, jika diperbolehkan. Ya, silakan Mangga. Ya, sedikit ya Mbak Jana, Pak Andi dan Pak Wahyu. Jadi mungkin ini flashback dari apa yang pernah saya kerjakan dulu di tempat kerja saya. Jadi pada saat itu saya juga membuat taman ya, lanskap di daerah Puncak Bogor. Dan itu memang ada danau buatan ya yang coba saya create di sana setelah kami menghitung, kemudian kami membahas secara bersama dengan tim lainnya. Akhirnya kita buat danau buatan di sana dengan pertimbangan alam, ekologi dan sebagainya. Itu kami gunakan untuk menunjang suasana di sana karena danau buatan yang saya buat di sana beserta lanskap sekitarnya itu kaitannya sama sekolah Islam. Jadi ada pesantren, kurang lebih pesantren setingkat perguruan tinggi yang ada di Puncak Bogor. Mungkin untuk kedepannya bisa jadi salah satu referensi mungkin ya tambahan untuk Mbak Jannah ya, karena ini kaitannya tidak hanya membuat taman Islami secara fisik, tapi bagaimana menghidupkan suasananya juga secara non fisik. Mungkin itu Pak Andi, Pak Wahyu dan Mbak Jannah ya, sedikit saran dari saya mungkin bisa menambahkan untuk edisi selanjutnya. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanggapi Pak Andi dan Pak Wahyu, silakan sebelum kita menunggu mungkin ada pertanyaan lainnya. Oke, mungkin dari Pak Wahyu ada. Sambil saya juga mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian ya peserta dari webinar kita untuk mengisi link presensi ya yang sudah ada di kolom chat. Silakan diisi karena nanti untuk sertifikat juga berdasarkan dari presensi tersebut. Seperti itu. Oke. Ya, untuk pertanyaan saya rasa sejauh ini sudah saya rangkum ya dan sudah saya sampaikan ke pemateri kita. Jika misalnya masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sampaikan ya. Atau mungkin khawatir ada yang terlewat, silakan disampaikan di kolom chat. Atau mungkin juga dari Mbak Jana, Pak Andi, dan Pak Wahyu ada yang mau ditanggapi terkait dengan yang ditanyakan sebelumnya, silakan. Mungkin izin mau menambahkan ya tadi. Ya, boleh. Misalnya tentang kita memahami di sini bersama-sama kalau taman Islam itu betul-betul bebas mau apa saja gitu. Jadi sekalipun memang dikatakan taman Islam itu harusnya ada banyak pohonnya, ada banyak ada banyak airnya dan sebagainya. Tapi tadi kan Pak Andi juga sudah menyampaikan bahwa sangat amat penting untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, gitu ya. Apabila lingkungannya susah air, apakah kemudian harus dipaksakan di taman itu ada banyak pohon-pohon yang rimbun dan sebagainya? Selain kita menggunakan tanaman eksisi yang pasti dia sudah bisa bertahan, bisa juga kan dengan mengkombinasikan antara softscape dan hardscape-nya. Islam bicara di taman Islam yang kita bahas, kita bicara naungan. Tapi naungan itu bisa dalam bentuk pohon ataupun dalam bentuk yang lain. Jadi untuk menghasilkan keteduhan dalam sebuah taman, misalnya daerah susah air, bisa saja dengan memanfaatkan hardscape-nya yang dibuat
bangunan taman yang kemudian dia teduh, misalnya seperti itu. Mungkin sekian dulu kalau tambahan dari saya. Saya sambil baca-baca chat lagi. Oke, saya kira waktunya sudah cukup ya untuk diskusi. Mungkin terakhir penyampaian closing statement ya dari masing-masing pembicara, dari Mbak Miftahul Jannah, dari Pak Andi dan Pak Wahyu ya. Silakan masing-masing bergantian menyampaikan closing statement sebelum kita tutup dengan dokumentasi ya. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran semuanya di sini. Jujur bagi saya pribadi, ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga ya, bisa sharing suatu hal yang sangat menjadi concern dari penelitian saya ketika sedang studi master di LIPP, dan mengingatkan saya bahwa memang ilmu itu harus terus-menerus digali. Jadi jadi ke depannya kita tahu bahwa Islam itu adalah bersifat syumuliyah, menyeluruh, maka sebenarnya apapun, semua sisi dari kehidupan kita itu bisa dikaitkan dengan Islam. Dan memang namanya dunia itu terus berkembang, pengetahuan terus berkembang, jadi sangat amat penting bagi seorang muslim untuk update dari segi keilmuannya dan tentu saja dari segi Islamnya. Mungkin di sini kalau banyak teman-teman yang arsitek, mahasiswa yang masih akan meneliti, tadi sampaikan juga oleh Pak Andi, yang masih sangat amat banyak hal yang bisa dikaji dari sini. Dan saya pikir ini sangat amat relate juga dengan bagaimana kita seorang muslim juga perlu mengenal lebih jauh apa sih agama kita. Salah satu keterbatasan kami ketika menyusun buku ini adalah keterbatasan bahasa. Keterbatasan bahasa dan keterbatasan pengetahuan kami tentang Islam itu sendiri. Bagaimana sih syariatnya, bagaimana fikihnya, dan sebagainya. Itu sangat amat bisa untuk dikaji lagi. Dan diterapkan juga. Jadi sangat amat membuka ruang bagi semuanya apabila akan menuju taman Islam lebih jauh lagi. Mungkin segitu aja closing statement dari saya. Oke, terima kasih Mbak Jannah. Mungkin selanjutnya closing statement dari Pak Andi, kemudian Pak Wahyu. Silakan Pak. Memang judul saya kan tantangan desain taman Islami. Jadi memang sebenarnya kunci penting di sini adalah desainer ya. Desainer itu harus kalau mewujudkan suatu taman yang Islami, desainer itu harus benar-benar menguasai betul tadi yang sudah dibahas oleh Mbak Jannah tadi. Jadi memang hal-hal yang diharamkan apa saja yang tidak boleh dihadirkan di dalam taman Islami tersebut. Nah itu yang penting dalam desain. Desain itu ya sekreatif mungkin. Ya. Desain itu fungsional, desain itu juga estetis, desain itu juga harus ekologis, harus sustainable dan sebagainya. Seperti itu. Dan Islam itu semua itu adalah ada di dalam Islam itu dengan sangat sederhana. Yang apapun bisa dilakukan selagi tidak ada batasan yang melarangnya. Jadi tadi di awal saya nyatakan tidak punya style khusus, apakah model-model taman abad pertengahan gitu, taman-taman prasejarah itu tidak ada batasan tersebut begitu ya. Model-model desain seperti itu, taman model Jepang, taman model Eropa itu juga tidak ada seperti itu. Ya, jadi style itu hampir boleh dikatakan itu boleh, tetapi intinya itu adalah jangan ada yang melanggar ketentuan dalam Islam gitu. Itu yang penting. Jadi dan tadi sudah dikatakan juga memang kuncinya ya kita masih tetap harus banyak menggali Al-Quran itu sendiri karena masih banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat dari Al-Quran dan hadis untuk bisa menghasilkan suatu karya taman Islami. Jadi saya kira itu yang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya closing statement dari Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Baik, Pak Edu, terima kasih. Saya ingin menekankan kembali bahwa dari sisi pengelolaan ya, tetap harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam semesta
dan menundukkannya untuk keperluan kita manusia. Jadi itu kemudian Allah juga menciptakan manusia itu sebagai khalifah yang tadi dibahas ya, itu untuk beribadah dan taat kepadanya. Itu sebenarnya tadi ketika ada desain perencanaan ya taat ke situ gitu, menuju ke sana. Kemudian manusia sebagai pewaris bumi ini dalam satu sebagai khalifah itu dituntut untuk memakmurkannya ya. Jadi harus bisa memakmurkan bumi itu. Artinya apa? Di situ seperti di slide yang terakhir tadi harus berbuat baik ya kita itu supaya bisa makmur bumi kita. Dan konteks taman atau lanskap demikian juga tentu ya. Dan tidak melakukan pengerusakan ya. Itu sangat penting ya. Vandalisme itu tidak boleh. Oleh karena itu profesi lanskap ya, yang berprofesi lanskap khususnya di pengelola lanskap atau taman itu harus bisa memegang amanah tersebut. Jika amanah bisa dipegang, keberlanjutan lanskap taman itu bisa dikelola. Saya kira itu ya berkaitan dengan pengolahan. Ya. Dan saya berharap pertemuan sekarang ini itu menjadi sesuatu yang membuka wawasan atau perhatian kita ya. Seperti sampaikan Pak Andi tadi, banyak hal yang belum tuntas ya kita selesaikan. Termasuk tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang didapat ya, yang disampaikan. Oleh karena itu saya harus mengucapkan terima kasih. Tapi juga satu saya kira yang penting bagi saya ketika skripsi ini, ketika tesis ini disusun pada waktu selesai, seperti dikatakan oleh Bu Jana tadi, ada kelemahan kami dalam pengetahuan bahasa Arab. Maka kami berkonsultasi, katakan mencari narasumber dari Universitas Ibnu Khaldun, ya. Ada Dr. Iblasa itu pakar hadis, ya. Dan ada Dr. Badruddin Hasubki itu pakar tafsir, ya. Yang kebetulan kami ikuti tausiahnya secara rutin. Alhamdulillah beliau berkenan. Demikian saya kira dari saya. Terima kasih kepada semuanya, para panitia dan hadirin. Ya, saya mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum ada penutup dari saya, kita berfoto sejenak ya untuk dokumentasi. Pada Bapak Ibu sekalian, saya harapkan untuk videonya di on-kan ya. Jadi kita akan berfoto bersama, nanti operator kami akan mengambil beberapa gambar. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk semuanya meng-on-kan kembali ya videonya. Oke. Pada operator kami persilakan. Oke, harap menunggu sejenak ya Bapak Ibu. Dipersiapkan senyum terbaiknya. Oke, ada Pak Ahmad juga ya. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan terutama untuk pemateri kita yang sangat luar biasa ya. Ada Mbak Miftahul Jannah, Pak Andi Gunawan, dan Pak Wahyu Komarudin. Dan terima kasih juga untuk peserta semuanya yang sudah menyampaikan pendapat dan pertanyaan pada webinar Prodi Arsitektur Lanskap pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga Allah meridhoi dan memberkahi webinar kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.